Kamu mengugat Buya Sakur yang punya umat, Zuma. Saya tidak peduli mau Buya Sakur, saya tidak kenal. Oke. Landasan saya Al-Quran. Landasan saya Al-Quran. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Saya nggak peduli dengan siapapun itu, mau dia Buya Sayur, mau dia Buya, saya nggak peduli. Rujukan saya Al-Quran. Paham Anda? Oke, giliran saya boleh bertanya nggak, Bos? Tanya. Boleh nggak saya bertanya, Bos? Tanya dia. Tanya aja. Pertanyaan saya pertanyaan yang seimbang dengan pertanyaan Anda tadi. Oke. Menurut Nora, kamu sudah dengar? Diam. Sebentar. Diam. Giliran Nora, saya. kamu sudah mendengar kata semua tadi. Sekarang coba kamu terangkan. Saya ingin tahu Giliran saya bertanya. Lanjut aja Bang Zuma. Giliran saya, dengarkan. Ini berdata loh, enggak seperti kamu cuman hayalan. Dengarkan. Yesaya 52 nomor 1, terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus, kota suci. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu, wahai Yerusalem. Di dalam Yehezkiel 4:49, sebab itu beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang tidak bersunat nonotnya boleh masuk ke tempat ibadahku. Ya, setiap orang asing. Pertanyaan saya, apakah ketika Yesus masuk ke dalam bait suci, jemaatnya ada yang tidak bersunat? Jawab. Ya, makanya saya bilang, perjanjian Abraham itu ada yang harus kamu perhatikan, perjanjian sunat dan perjanjian tanah yang akan dituju. Tanah yang dituju ada Kanaan. Bukan pertanyaan saya, apakah jemaat Yesus ada yang tidak bersunat? Kamu keterangan. Saya nggak butuh. Pertanyaan saya ke Yesus, apakah jemaatnya Yesus ada yang tidak bersunat? Jawab. Kau mau kemana, Zuma? Abraham dikatakan, pergilah dari tanah saya itu. Tanya, apakah jemaat yang ada di rumah ibadah bersama dengan Yesus ada di antaranya yang tidak bersunat? Jawab. Terangkan dong siapa yang bawa sunat itu. Kan Abraham. Saya tidak perlu, saya lebih paham dari Anda. Yang saya tanya, jemaatnya Yesus, apakah, dengarkan, jemaatnya Yesus, apakah ada di antaranya yang masuk ke sinagoge yang tidak bersunat? Jawab. Kamu lebih paham ya. Kamu lebih paham. Saya tanya, Nabi Lut kamu itu disunat nggak? Saya tanya tentang Yesus. Saya tanya tentang Yesus. Apakah jemaatnya ada yang Kristen? Lu kan pintar, tidak bersunat. Jawab. Nabi Lut itu bersunat nggak? Lu kan pintar, katanya lebih tahu. Nabi Lut kamu itu bersunat nggak? Saya bertanya, apakah Yesus punya jemaat yang kulupnya, nonotnya tidak dipotong? Jawab. Udah mulai jorok dia. Saya tanya, baginda kamu sunat nggak? Saya punya giliran ini bertanya. Giliran saya bertanya, jangan pingsan duluan, jangan kubur diri Anda sebelum Anda meninggal. Dengarkan pertanyaan Bang Suma. Apakah Yesus ketika dia menjadi guru, menjadi tuan bagi Bani Israel, Yesus memiliki jemaat orang-orang yang tidak bersunat nonot? Jawab. Oke, saya jawab ya. Yesus itu tidak punya jemaat seperti yang kau tuduhkan. Berarti tidak ada pengikutnya yang tidak bersunat waktu itu. Bisa diskusi nggak? Kamu bicara. Lo sama seperti Anda tadi. Berarti tidak ada orang Kristen di hadapan Yesus kala itu. Dengarkan. Berarti pada saat itu pengikutnya tidak ada yang Kristen. Kapan baginda kamu sunat? Aku kasih kau waktu 10 tahun ya. Aku diam nih. Dengarkan. Berarti apakah betul bahwa jemaatnya Yesus adalah orang-orang Yahudi bukan Kristen? Jawab. Zuma, kalau kau mentanya aku jawab. Saya mau bicara Abraham. Ya udah, coba kamu akui enggak bahwa orang-orang Kristen tidak ada satupun yang duduk di tempat ibadah tempat Yesus mengajar? Kamu akui enggak? Oke, biar Om Story dulu ya. Ya, Om Story jawab, Om Story. Iya, gitu dong. Jadi Abraham itu pertama kali dikatakan, keluarlah kau dari negeri Uskazim itu, dari negeri nenek moyangmu itu.
Kemana? Ke tanah kan yang ketujuh. Iman itu yang pertama ditunjukkan Allah kepada Abraham, kepada Allah. Ia keluar dari tempat dia ibadah. Kemana? Ke tempat yang dituju oleh perjanjian Allah. Di mana itu? Ke tanah Kanaan, bukan Arab. Ini harus dimengerti. Tidak ada kata Arab di situ. Makanya yang pengklaiman itu Ibrahim segala macam silakan. Tetapi iman kami mengatakan tidak mengenal Allah yang lain. Disitulah dikenal kata perjanjian sunat. Sunat. Kenapa kata sunat dikenal oleh Abraham? Yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa? Bentar, kamu keberatan terus kalau terangkan. Yang saya tanya apa? Kamu terangkan deh. Itu baginda Nabi kapan disunat? Silakan, saya diam nih. Ada kan? Ada kan? Yang saya tanya, Bung, yang saya tanya, yang Anda bahas, jangan kemana-mana perginya. Ayo, 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 anak buah, ayo, 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 cup, 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 cup. Halo. Dengar gak? Ya. Wah, aku udah di atas tapi nggak ada ya. Mungkin gara-gara nggak disunat, Bang. Lukas 66, Lukas 4, 16. Yesus itu, dengarkan. Yesus pada hari Sabat masuk ke rumah ibadah. Dia mengajar orang-orang yang ada di sana dan dia menggunakan Alkitab. Alkitab di sini Alkitabnya Nabi Musa dan Yesaya. Saya tanya, apakah di rumah ibadah tempat Yesus mengajar ada orang-orang yang tidak bersunat boleh masuk ke dalam rumah ibadahnya? Jawab. Nah, kau itu aku bilang, kau selalu mengambil satu kesempatan menggabungkan. Jawab pertanyaan, jangan merepet. Kau tarik dulu itu. Jangan merepet. Jangan merepet. Sebentar. Kenapa kamu balik bertanya? Pertanyaan saya, di dalam kitab Lukas, baik itu bab 6 maupun bab keempat, diceritakan Yesus pergi ke Nazaret, tempat di mana di situ ada rumah ibadah. Pertanyaan saya, apakah ketika Yesus masuk ke rumah ibadah, di jemaatnya itu diantaranya ada orang yang tidak bersunat boleh masuk ke dalam? Jawab. Pendusta biar kau tahu. Kerja aku mengenalkan pendusta. Kau bilang Islam mengenal kata Yesaya. Di mana? Satu ayat aja. Jawab dulu. Jawab dulu. Tarik dulu itu, baru kita diskusi. Jawab dulu. Saya mengatakan Yesus masuk ke bait suci membaca kitab Yesaya, membaca kitab Taurat. Nah, pertanyaan saya, apakah jemaatnya Yesus itu ada di antaranya orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Penipu kau tuh semua. Islam tidak dulu dengan satu pertanyaan tadi. Sebentar, Kak. Ini penipu, Kak. Dia katakan Islam mengenal Yesaya di mana? Nggak ada. Saya katakan itu nggak ada. Saya katakan Yesus masuk ke sinagoge mengajarkan Taurat dan kitab Yesaya. Itu yang kukatakan. Nah, pertanyaan saya, ketika Yesus masuk ke sinagoge, gedung yang adalah merupakan rumah ibadahnya orang Yahudi, apakah orang yang tidak bersunat boleh menjadi jemaat Yesus? Jawab. Saya bilang tadi, Yesus itu belum punya jemaat di situ. Jelas apa saya? Di dalam kitab pada hari Sabat, Yesus, dengarkan, pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadah sinagoge, lalu mengajar. Yesus mengajar. Yesus mengajar. Apa yang diajari oleh Yesus? Tadi kalau aku ngomong, kau suruh aku diam. Dia ngomong nggak? Anda mengatakan Yesus tidak punya jemaat. Yang pembohong siapa? Yang pembohong siapa? Om Juma, bentar. Ini kita selesaikan dulu jawaban dari Om Story, baru kita sanggah lagi. Kalau dia enggak ini kan baik. Ya, kalau dia beda jawabannya baru disanggah ya, biar enak kita ya. Baik. Ya. Pertanyaan saya, Lukas 6 nomor 6, dengarkan. Pada satu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadah sinagoge, gedung tempat ibadahnya orang Yahudi. Beliau mengajar. Pertanyaan saya, adakah orang yang tidak bersunat menjadi jemaat Yesus di sinagoge? Jawab. Oke. Ya. Kita harus belajar dulu ya sejarah sunat ini dari mana. Kok belajar ke sejarah? Sebentar. Apa hubungannya sejarah? Kau jawablah. Kenapa lari ke sejarah? Pak, ini pertanyaannya sebenarnya gampang. Ada atau tidak? Dia jawab langsung ke sejarah. Sebenarnya nggak nyambung. Gitu loh. Ada tidak itu aja jawab. Story. A, D, A. TIDAK, mengerti Anda? Timbul. Itu, aduh, susah kali. Kalau udah kepepet ya kayak begini dia. Reva, kenapa kau nggak bela aku, Reva? Halo sayang Reva. Saya dipotong-potong, kau nggak bela aku, Reva. Kamu jadi murid saya aja, Story. Mau ndak gratis tanpa perpuluhan? Belajar Bible sama aku yuk.
Cuma kasihan kalau kau Juma. Kalau kau nggak bisa mencerahkan umat, kau memalukan Juma. Dari tadi kau nggak ada memberikan pencerahan pada umat. Apa jawabanmu ketika saya tanya Lukas 6 nomor 6? Orang yang dinamakan pendakwa itu sejarah yang dibahas. Sejarah. Tentang akidah. Itu kau harus mengerti. Sejarah yang harus kau pertahankan. Sejarah yang dibahasnya. Saya tanya Lukas 6 nomor 6. Apakah ada jemaah Yesus yang tidak bersunat di situ dalam kurung Kristen? Adakah? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kalau cadong tidak tuh jangan kan ini Bang Kawan. Bang As, jangan sampai saya nyanyi lagu Thailand lah di sini ya. Oh. Tapi tidak ini nah. Aku narik. Ya, saya masih menunggu jawaban dari saudara Story. Juma ya. Lukas 6 nomor 6. Apakah ada di jemaat di rumah ibadah sinagoge Yahudi di mana tempat Yesus mengajar, di situ ada jemaahnya orang yang tidak bersunat? Jawab. Juma, kuasai mulutmu dulu, kayak emak kau itu, kuasai dulu mulutmu, kasih kesempatan orang menjawab. Ampun, rupanya. Host, kok dinaikkan yang kayak gini, host? Ini mau diskusi apa? Mau hanya untuk kita bercerita menghujat? Host, kalau nggak kayak gini, itu kau sama dungunya rupanya begini cara diskusinya ya. Jadi Juma ini saya jawab Juma ya, agar kau belajar kalian. Kali ini orang-orang dungu sama seperti Juma. Ya. Gini, saya kasih tahu. 1 Korintus 4 ayat 10. Oten bodoh karena Kristus. 1 Korintus 4 ayat 10. Baca aja dulu orang itu. yang diberi Quran, udah menghujat aja kau. Kamu ada orang gila. Itu kata mana jawabannya? Mana jawabannya? Lukas 6 nomor 6 mana jawabannya? Gitu loh. Jadi di dalam sinagoge, kamu tahu nggak di dalam sinagoge itu ada nggak orang di luar Yahudi? Ini harus kau pelajari agar kau tidak bertanya dungu. Jawabannya apa? Jawabannya ada tidak jemaat Yesus itu yang tidak bersunat? Jawabannya nggak ada, karena di situ orang Yahudi semua. Udah selesai. Tepuk tangan dulu. Ternyata jemaahnya Yesus tidak ada yang Kristen. Alhamdulillah. Orang ini dungu. Kau kuasai dulu mulutmu, kau kuasai dulu. Udah. Saya cuma mau tahu itu. Pada hari Sabat, pada saat Yesus mengajar, ternyata Anda sudah akui Yesus tidak pernah mengajar Kristen. Yesus tidak pernah mengajar orang yang tidak bersunat. Oke ya? Ternyata bagi orang Yahudi itu Kristen bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Udah ya? Silakan ngoceh, silakan. Itu dianggap jangan sampai saya nyanyi Thailand. Tidak bersunat, paham nggak? Bahaya itu. Orang dungu bertanya aja nggak paham. Begini Bang Zuma ya. Jadi sebenarnya Yesus mengajarkan untuk bersunat ya. Jadi orang yang bersunat aja yang boleh masuk ya. Iya, gitu ya. Nggak boleh. Oh, berarti yang nggak bersunat nggak boleh masuk. Berarti dianggap najis loh. Ini dungu. Bayangkan aja di Yesaya 52 nomor 1. Jangankan masuk ke tempat suci rumah ibadah, masuk ke Yerusalem aja nggak boleh, haram. Jadi begini, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk ke dalam Yerusalem. Haram hukumnya. Kau itu kayak emak dungu, makanya nggak belajar. Kalau di Yesaya 4:9 jelas dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, orang yang tidak dipotong nonotnya tidak boleh masuk ke rumah suciku, ke rumah baitku, ke rumah ibadahku. Tidak boleh. Yesaya 4:9. Bahkan di Wahyu 21 nomor 27, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk surga. Gimana itu? Uktinora. Biar kamu mengerti. Itu penghalal. Wahyu 21 nomor 27, orang yang tidak bersunat alias orang najis tidak boleh masuk ke dalam surga. Gimana itu? Biarkan si tunggu cuma ngoceh terus ya. Waduh, kasihan ini teman-teman kita. Orang untuk ngomong. Siti Khadijah itu disunat nggak semua? Siti Khadijah itu disunat. Mana ini teman-teman ini? Siti Khadijah disunat. Di dalam kitab Wahyu 21-27, orang yang tidak bersunat alias najis atau orang yang melakukan kekejian dari tidak boleh masuk ke dalam kerajaan langit atau surga. Oh, jangan ada dalilnya Muhammad sunat dalam Quranmu cuma. Iya, gimana sih? Siti Khadijah kayak emak. Tunjukkan dalam Quran Muhammad sunat, kalau enggak Wahyu 21-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Najis ini adalah orang yang berkulub.
Di mana dikatakan najis itu adalah orang yang berkulup? Di dalam Yesaya 52 nomor 1. Dan memang Paulus mengajarkan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Bahwa wanita-wanita Islam itu gimana ini? Satu ayat aja. Di mana ayat yang wanita Islam itu harus disunat? Satu ayat aja. Paulus mengatakan orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Galatia 2 nomor 14. Aduh, Pak. Jadi itu Muhammad hidup secara kafir gitu loh. Karena Muhammad tidak sunat, ngaku-ngaku dikata orang Muhammad sunat dalam perut. Buat satu Siapa sunatnya? Boleh nggak saya nyanyikan sebuah lagu Thailand di sini? Boleh nggak? Umur 8 hari cuma, ya. Umur 8 hari. Bukan dalam perut, asal klaim dalam perut seperti Muhammad. Maka kata Juma Muhammad itu kafir. Muhammad masuk neraka kata Juma. Kalau musik banyak nih, mau dengar musik saya? Banyak nih musik saya nih, mau dengar? Oh ada. Ini kalau mau musik, bagus cuma mau dengar musik boleh, sampai turun boleh. Gimana? Kamu nggak bisa lagi membantah. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke sinagoge. Oke. Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. Wahyu 21 nomor 27, orang yang najis tidak boleh masuk ke surga. Yang pertama nggak boleh masuk ke sinagoge, kedua tidak boleh masuk ke Yerusalem, ketiga nggak boleh masuk ke surga. Jadi kalian mau kemana? Iya, nggak boleh Muhammad masuk surga. Kalian mau kemana? Tidak sunat. Kalian mau kemana? Gitu. Jadi mereka ini nggak bersunat ini karena apa, Bang Zuma? Karena mereka ini pengikut Paulus, karena dikatakan Paulus di dalam Galatia 5 nomor 2, Yesus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan nonotmu. Jadi mereka ini pengikutnya siapa? Pengikutnya Paulus gitu. Paulus mengatakan di Galatia 5 nomor 2, Yesus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu. Itulah dia bahayanya. Sabar ya teman-teman, kok ada lagu nih. Sorry ya, ada teman-teman ini. Ini Oten ini ditanya apa, jawab apa gitu teman-teman ya. Ditanya apa, jawab apa gitu ya. Itulah. Ditanya apa, jawab apa. Giliran Banjuma yang menjawab. Ya, giliran Banjuma yang bertanya dia nggak bisa menjawab gitu. Malah ada yang nyetel musik gitu, makanya saya gitu ya teman-teman ya. Malah dia putar lagu dia. Waduh, capek deh. Ya teman-teman ya. Mana ada lagunya dia? Sabar ya teman-teman. Ini ada kayak begini-beginian nih. Ini tampil. Dia malah muter musik dia.